Shalom, selamat pagi Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena atas kebaikan Tuhan kita dapat menikmati hari yang baru. Hari di saat Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Dengan sepenuh hati kita diri untuk memasuki ibadah. Dengan sikap penuh penyembahan kita naikkan saat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah hari ini terdapat dalam Mazmur 66 ayat 16 sampai 17. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Hormat dan kemuliaan adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Untuk itu sebagai umat yang dikasihinya, mari kita nyatakan sembah dan pujian kepada Allah Tritunggal. Suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Allah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita dapat menjalin relasi yang dekat dengan Bapa. Kita tidak perlu ragu untuk menyampaikan segala pergumulan atau kekhawatiran kita ke hadapannya. Bahkan Ia dengan tangan yang terbuka menanti kita untuk datang kepadanya, mengaku segala dosa yang telah kita perbuat dan memohon pengampunan serta pemulihan darinya. Dengan penuh kerendahan hati, kita persiapkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, beritahu Yesus. Kita menundukkan kepala dan mengambil sikap berdoa. Bapa, Allah kami yang penuh dengan kemurahan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan menyadari bahwa kehidupan kami belum dapat terlepas dari dosa. Di dalam keberdosaan, kami gagal mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengecewakan-Mu dengan melakukan hal yang tidak berkenan bagi-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kesenangan ataupun pengakuan terhadap diri sendiri menjadikan kami gagal mengutamakan Tuhan. Dan ada kalanya ketika kami diliputi oleh kekhawatiran, kami meragukan akan kasih setia Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika keegoisan menjadikan kami batu sandungan bagi orang lain dan menyakiti hati sesama kami dengan perkataan ataupun tindakan kami. Bapa, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kasih dan pengampunan yang sejati. Berikanlah kami pemulihan yang datangnya dari-Mu, serta tuntunlah kehidupan kami agar selalu dapat benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah berita anugerah yang menjadi penghiburan bagi setiap kita yang telah dengan jujur mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 78 ayat 38 sampai 39. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya
dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Dan sebagai tuntunan kita dalam menjalani hari ke depan, kita akan membaca petunjuk hidup baru dengan dimulai dari alamatnya. 2-3. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita akan lanjutkan dengan membaca ayat mas yang akan menjadi hafalan kita selama di bulan Juli. Kita baca mulai dari alamatnya 2-3. Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik pada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian dan ketenangan yang sejati. Di dalam Dia, hati kita akan tetap tenang dalam melewati setiap pergumulan hidup. Bersyukurlah kita karena memiliki Tuhan Yesus sebagai sandaran hidup yang teguh. Pujian nyamanlah jiwaku. Dipersilahkan untuk berdiri. Sebagai orang percaya yang telah meyakini bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan iman di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lose Cenca. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Selama seminggu ini Tuhan, banyak hal yang boleh kami lewati. Semuanya dapat berjalan dengan baik karena ada Tuhan yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa ada di sisi kami, dan yang ada senantiasa ya Tuhan untuk membantu kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para orang tua dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak ya Tuhan. Berikanlah kepada para orang tua kami ini hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, sebagaimana Tuhan yang telah terlebih dahulu mengajarkan kasih terhadap kami. Biarlah kami sebagai orang tua ya Tuhan boleh memberikan kasih itu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ya Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, serta bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi serta takut akan Tuhan. Berikanlah kelapangan dada kepada para orang tua dan juga ketabahan ya Tuhan, karena memang dalam hal mengurus keluarga terutama anak-anak bukanlah hal yang mudah, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong para orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mungkin sedang studi ya Tuhan, baik yang ada di dalam ruang lingkup NTB ini maupun ketika mereka keluar kota atau bahkan ada yang keluar negeri. Kami berharap ya Tuhan, dimanapun anak-anak kami ini berada, biarlah mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan yang menjaga setiap keluar masuk mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka boleh mengingat akan Tuhan. Kami juga berharap dalam penyelesaian studi mereka boleh menyelesaikannya dengan rasa bertanggung jawab. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk gereja-gereja yang pada saat ini mengalami kesulitan dalam hal beribadah. Oh Tuhan, kami hanya menyerahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu banyak orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Begitu banyak perkumpulan daripada orang-orang yang merindukan ya Tuhan untuk satu gereja Tuhan berdiri teguh. Tetapi ya Tuhan, mungkin orang-orang dunia tidak mengerti, tidak memahami akan rancangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah di dalam kesabaran kami, Engkau memberikan kepada kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi mereka yang tidak mengasihi Engkau, sehingga gereja Tuhan tetap berdiri teguh Tuhan, di tengah-tengah orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar setiap masyarakat Indonesia boleh mendapatkan akses kesehatan, terutama juga pendidikan ya Tuhan, baik dari kalangan yang kecil maupun kalangan yang kelas atas. Kami berharap ya Tuhan agar semua boleh mendapatkan selayaknya ya Tuhan, kesehatan maupun pendidikan. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada di daerah-daerah pelosok ya Tuhan, atau daerah-daerah terpencil. Mereka sangat tidak terjangkau untuk masalah fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Kami juga berharap agar Tuhan melawat mereka melalui orang-orang yang mengasihi mereka. Kami berharap ya Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan atas orang-orang yang ada di lingkungan terpencil ini tidak Tuhan biarkan. Biarlah mereka boleh senantiasa ada di dalam penjagaan dan juga perlindungan tangan Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan ya Tuhan uluran tangan kasih Tuhan melalui orang-orang yang memperhatikan akan kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan di hadapan-Mu untuk setiap pergumulan dan juga permasalahan yang kami alami. Seringkali kami datang ke dalam hadirat Tuhan juga membawa segenap beban yang mungkin ada di dalam hati ataupun pikiran kami. Kami menyerahkan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya
Apabila di tengah-tengah kami ada yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan memberikan keteguhan, dan Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Atau mungkin juga ada doa-doa kami yang sekiranya masih belum Tuhan jawab pada hari ini. Kami yakin dan percaya waktunya Tuhan yang indah akan menjawab semuanya. Kami meletakkan seluruh keyakinan kami kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami di tengah-tengah ketidakmungkinan ya Tuhan yang kami pikirkan. Tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan para jemaat dan juga untuk keluarga mereka, rumah tangga mereka. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kesehatan kami masing-masing. Biarlah kiranya ya Tuhan, apabila di antara kami ada yang sedang sakit, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan jamah. Dan bagi kami yang masih sehat ya Tuhan, Tuhan lingkupi, Tuhan lindungi dengan kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami. Amin. Amin. Terima kasih Lose Chen Chen. Pada pagi hari ini kita juga diberkati oleh persembahan pujian dari Komisi Pemuda. Kepada Komisi Pemuda saya persilahkan. Datang dengan
kasih kepada Komisi Pemuda untuk persembahan pujiannya. Semoga persembahan pujian ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir mendampingi kita dalam setiap keadaan. Berjalan bersama dengannya bukan berarti hidup tanpa masalah. Namun seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita sanggup untuk menanggung segala beban pergumulan hidup. Bersama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan diri dengan menaikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung. Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emerita Justin Ana. Kepada Ibu Pendeta saya persilahkan. Dengan segala kerendahan hati serta mengagungkan Engkau dalam penyembahan dan kasih, kami sangat bersyukur oleh kemurahan-Mu yang tak terhingga kepada kami. Kami meyakini, merasakan dan mengalami sungguh kasih Tuhan yang memanggil kami dari segala bentuk penindasan.
Engkau menghendaki kami hidup di dalam kesejahteraan, sukacita, kebahagiaan, dan kebenaran di dalam Kristus. Biarlah kasih-Mu, Tuhan, sungguh nyata kami alami dan sungguh memerdekakan kami dari segala bentuk penindasan. Sebagaimana Engkau datang kepada Petrus yang tertekan oleh rasa bersalah tiada hentinya, ketika Engkau bangkit, Engkau menemuinya. Petrus, Simon, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah dombaku. Engkau juga berkata kepada seorang perempuan, roti tidak layak diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu berkata, sekalipun bukan roti, remah-remah pun saya mau. Tuhan, berkatilah kami semua, lawatlah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, berfirmanlah kepada kami. Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang bertindak di dalam waktumu dan oleh kasih-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Emerita Justin Anna Dwi Kurniawati Astika, tapi saya biasa dipanggil Lau Sesara gitu ya. Jadi gak usah repot-repot, panggil se gitu aja, it's okay gitu ya. Atau Lau Sesara begitu, karena ada orang, itu Pendeta Justin itu yang mana gitu ya. Soalnya biasanya taunya saya Lau Sesara. Bapak Ibu, saya berlibur di sini karena saya dengan Pendeta Yanca sekeluarga sudah seperti keluarga. Beliau memanggil saya Ning, itu ya, anaknya Sansan memanggil saya Anti. Saya sudah pensiun 10 Juni tahun 25 tahun lalu. Jadi usia saya 61 tahun. Jadi jangan tanya lagi. Begitu ya. Usia saya termasuk usia lansia. Ketika saya ada di sini, saya tidak merasa saya ini tamu. Tidak tahu saya ini terlalu pede abis, GR gitu ya. Atau tuan rumahnya yang begitu ramah. Jadi saya keluar masuk, saya serasa rumah sendiri. Saya berterima kasih untuk hamba Tuhan dan juga penatua dan semua jemaat. Bahkan saya sampai kesulitan mengatur waktu. Loh saya sudah pernah pergi sini, loh saya sudah pernah pergi situ. Ya. Oke, saya menggembalakan di GKT Pos PI Bangil selama 18 tahun. Ya. Jadi demikian, mari kita kembali kepada tema khotbah. GKT Ampenan di dalam pembelajaran atau perenungan firman Tuhan, eksposisi sudah sampai kepada kitab Kejadian pasal 31. Dan saya diberi tema, berani keluar dari tempat penindasan. Berhubung ayat ini, pasal 31 ini panjang ayatnya, ayat 1 sampai 55, jadi saya akan membacakannya beberapa ayat saja dan jemaat boleh mengikutinya. Tapi nanti ayat yang ke-55 kita membacanya bersama-sama. Kita membaca Kejadian 31 ayat 1 sampai 16 lebih dulu. Demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah, ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu.
Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu. Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu. Maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin. Aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala yang jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Ayat 22 sampai 29. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang engkau berbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecap? Lagi pula engkau tidak memberitahukan aku, tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku dan laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Terjebak dalam pekerjaan haram. Bapak Ibu, saya mempunyai seorang sahabat dekat atau bestie ya ketika masih SMA dulu di Surabaya. Awalnya bekerja bersama saya, antar jemput dia karena saya yang punya sepeda motor dari kantor, dari perusahaan. Tapi kemudian dia berhenti, baru saya tahu dia berhenti, dia bekerja bersama keluarganya. Tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan tidak halal atau haram. Pada tahun itu perjudian itu sangat luar biasa ya, perjudian untuk kelas elit orang-orang kaya. Perjudian parabola untuk sepak bola dan juga lomba kuda ya. Dia tahu itu suatu dosa tetapi tetap bertahan karena takut kehilangan penghasilan, kemewahan, dan kenyamanan hidup serta penerimaan keluarga. Dan pada akhirnya sekalipun dia berduit,
masih muda pada zaman itu, Mercedes-Benz ya, atau pada saat itu terkenal baby Benz gitu ya. Dia punya seorang perempuan. Tapi sudah punya banyak harta. Ya. Berduit tapi tidak bahagia. 2 kali masuk UGD, 2 kali jam 2 gitu. Jam 2, jam 1, 2 kali. Dia telepon saya dari rumah sakit Adiusada Tionghoa Iwan ya. Di Undaan dia telepon. Sar, tolong doakan aku. Loh, ada apa? Kamu ngapain? Aku di UGD. Kenapa? Karena dia minum obat, minum pil koplo itu ya. Sedemikian stres, dia takut, dia berduit, tapi dia tahu itu adalah dosa. Yang dia dapatkan kekayaan dan kehidupan, kenyamanan itu didapatkan dari pekerjaan haram yang berdosa. Itu sebabnya sekalipun dia menikmati kemewahan, dia minum pil koplo gedek gitu saudara, sampai terlalu berlebihan dan dia masuk UGD 2 kali. Dia takut mati. Dan pada akhirnya tubuhnya kurus langsing, tidak perlu diet karena stres sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dia tidak mengalami penindasan secara fisik, secara tubuh, tidak. Tetapi dia mengalami penindasan secara iman dan karakter. Seharusnya sebagai orang Kristen, dia hidup sebagai terang di tengah-tengah keluarganya yang pekerjaannya adalah judi, sampai membangun ruangan khusus di bawah tanah. Ketika ada polisi datang memang tidak ditemui sebab di bawah tanah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, dia tidak berani. Tapi bersyukurlah oleh anugerah Tuhan, pada akhirnya dia keluar dari keluarga itu dan dari pekerjaan itu. Dengan alasan dia pindah tempat tinggal, karena saya pada waktu itu eksodus pindah ke Tomohon bersama sebagian besar gereja dan jemaat dan juga pendeta. Jadi dia pindah dengan alasan pindah tempat tinggal dan buka usaha sendiri. Dia memang tidak mengalami penindasan fisik atau mental, tetapi iman, karakternya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca tadi satu perikop, mulai dari ayat 1 sampai ayat 55, kita mendapati bahwa Yakub mengalami penindasan oleh mertuanya sendiri, yaitu Laban. Ketika dia melarikan diri dari Esau, takut dibunuh, melarikan diri dari rumahnya, dia pergi ke suatu negeri, kota yang baru, Padan Aram, dan tinggal bersama Laban mertuanya. Pekerjaan itu dan hidup boleh dikata oleh karena Laban. Tetapi 20 tahun kerja keras, dikatakan 10 kali Laban itu mengubah upah 10 kali. Ya, kita membaca tadi. Dan Yakub itu dicurangi dan dimanipulasi kerja keras tapi untuk memperkaya Laban sang mertua itu. Andai Allah tidak turut campur tangan, Yakub tetap sebagai budak kerja dari sang mertua, tetap miskin. Tetapi Allah campur tangan sedemikian rupa sehingga Yakub punya harta. Itu sebabnya anak-anak Laban yang lain ngerasani membicarakan dia enak tenan gitu ya, enak sungguh gitu. Di tengah penindasan itu Allah tidak berdiam diri. Allah memanggil Yakub, keluar, pergilah, tinggalkan kota itu, pergilah ke negeri nenek moyang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil Yakub ketika di dalam penindasan. Allah berkata, Akulah Allah yang di Betel itu, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan bukan hanya ditujukan kepada Yakub yang sedang di dalam penindasan. Sesungguhnya panggilan Allah kepada manusia terjadi sejak manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Jatuh di dalam dosa. Allah memanggil Adam. Adam, di mana engkau? Allah juga memanggil Abram. Sebelumnya Abram adalah penyembah berhala. Dipanggil Allah untuk menjadi bapak
orang beriman. Pertanyaannya, apa itu panggilan Tuhan? Apa sih arti atau maksud dari panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan itu adalah keluar dari gelap kepada terang. Untuk mentaati demi hidup, mentaati Tuhan demi hidup sejahtera yang memuliakan namanya. Bapak Ibu mungkin tahu lagu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap kepada terangnya. Bapak Ibu, panggilan Tuhan dari gelap. Gelap tidak melulu, tidak selalu itu bentuknya dosa. Tidak sama seperti orang-orang termasuk saya ketika dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan menggembalakan di pos PI Bangil. Sebelumnya saya adalah seorang pengerja. Ya, saya dipanggil dari gelap itu bisa dari zona nyaman saya, dari konsep berpikir saya, dari kehidupan model versi diri saya dipanggil kepada versi rancangan Allah. Itu adalah panggilan. Dipanggil keluar bukan untuk keluar untuk menikmati nyamannya, tapi keluar dengan tindakan untuk mentaati, mengikuti apa yang Allah mau supaya namanya dimuliakan. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk beribadah. Saudara-saudara jemaat, ayo beribadahlah, beriman, bertobat, layanilah. Bukan hanya itu. Panggilan Tuhan juga untuk keluar dari penindasan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Lot. Dikatakan 2 Petrus 2 ayat 7. Dikatakan oleh Petrus bahwa Lot itu adalah orang benar. Tapi Lot mengalami penderitaan terus-menerus menderita. Kenapa? Karena dia tinggal salahnya sendiri. Dia memilih satu kota yang kelihatannya makmur, subur, gemerlap. Tetapi di sana seluruh penduduknya hidup di dalam dosa kenajisan. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil Lot, tetapi Lot sedemikian rupa mungkin karena nyaman, ya, karena nyaman, atau mungkin karena keluarga. Itu sebabnya Petrus katakan dia hidup, orang benar itu hidup di dalam penderitaan terus-menerus oleh karena orang-orang yang di sekitarnya tidak tahu hukum dan hidup selalu menuruti hawa nafsunya. Dan karena Allah memaksa dia keluar dari kota itu, dia kehilangan istrinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah bukan hanya memanggil Yakub. Allah juga bukan hanya memanggil Abraham, memanggil Lot. Allah juga memanggil kita semua. Mungkin ada di antara kita, orang Kristen. Kita dengar dari sekarang teknologi canggih. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami penindasan, bahkan dalam pernikahannya sendiri, dalam relasi. Saya pernah mengikuti satu seminar, itu sudah lama ya, dari I3 ya. Saya ada di sana berkaitan dengan pendidikan anak-anak sekolah minggu dan remaja. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian dari sang pembicara itu menyampaikan demikian bahwa anak seorang pendeta sedemikian fight hidup bagi Allah, ternyata anaknya perempuan sudah enggak gadis lagi. Saudara, dia stres, anaknya itu stres seperti orang gila. Setelah kemudian dibawa ke psikiater, saudara, didapatilah satu fakta bahwa anak ini demi supaya diterima oleh teman-temannya, dia ikut basket. Saudara, digilir oleh para pria itu. Bayangkan berapa belas orang itu. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Berani keluar karena Allah melihat. Yakub sesungguhnya tidak punya kemampuan, tidak punya daya untuk keluar. Kenapa? Hidupnya saja menumpang dari sang mertua. Istri, pekerjaan, rumah asalnya dari mertua. Bagaimana kalau keluar seperti teman saya itu? Nanti bagaimana kalau keluar dengan cara apa? Mertuanya punya kekuasaan dan juga orang-orang. Bagaimana kalau dia keluar? Bagaimana nanti anak istrinya ditahan oleh mertuanya? Tetapi Allah berkata, pergi keluar, aku menyertai engkau. Ayat 12b dikatakan, sebab telah kulihat semua
yang dilakukan Laban itu kepadamu. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Kata kulihat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, kemarin soalnya dari KW, jadi sekarang ibu-ibu. Waktu khotbah KW, saudara-saudara, jadi maafkan ya. Kata Allah melihat atau kulihat, kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lainnya, itu memiliki makna bahwa Allah itu bukan hanya melihat, bukan hanya tahu apa yang dialami oleh umatnya, bukan hanya tahu dan melihat apa yang terjadi pada kita, penindasan, penderitaan yang terjadi pada kita, bukan hanya melihat, bukan hanya tahu, tetapi Allah itu peduli. Keluaran 22 ayat 25, Mazmur 10 ayat 17 dan 18 dikatakan, ia melihat orang-orang Israel diperbudak. Lalu ia memutuskan untuk menolong mereka. Mazmur 10, 17, 18, engkau melihat kesusahan dan jeritan mereka. Dan engkau melakukan keadilan kepada anak yatim dan orang tertindas. Jadi Allah melihat, Allah peduli. Bukan hanya, wah sakno ya, kasihan ya, Sarah ya. Dulu ketika jadi pendeta ya, kasihan dia itu ya. Duit entek uangnya habis ini ya. Bapak Ibu Saudara, Allah bukan hanya melihat. Allah bukan hanya peduli, tapi Allah bertindak pada waktunya. Karena dia mengasihi kita. Seperti orang Israel. Allah melihat mereka diperbudak oleh Fir'aun, oleh Mesir. Dan Allah bertindak. Fir'aun tidak mengizinkan untuk Israel keluar. Allah bertindak. Mengapa? Supaya dunia ini tahu bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada di antara saudara jemaat yang mengalami penindasan. Penindasan tidak selalu bersifat fisik atau mental, ya, ada banyak hal. Tuhan pun memanggil saudara, memanggil saya. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu, kata Yesus. Penindasan apa saja yang bisa dialami? Saya memberikan beberapa. Yang pertama, diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Sebagai orang Kristen kadang kita dibeda-bedakan. Kita pegawai Kristen mengalami ketidakadilan. Senior kepada junior, atasan kepada bawahan, sedemikian rupa mengalami ketidakadilan. Saya sendiri mengenal seorang guru di Puspo itu dekat Bromo ya, ke arah Bromo, ke arah Nongkojajar begitu. Guru sudah sekian puluh tahun tapi tidak menjadi kepala sekolah. Alasan ketua yayasannya adalah karena dia orang Kristen. Kamu pakai jilbab dong. Nanti aku usulkan supaya kamu jadi kepala sekolah. Padahal dia seorang senior dan seorang pintar. Tetapi mengalami ketidakadilan di tempat kerja. Juga hidup dalam relasi yang manipulatif. Contohnya seperti Yakub. Bahkan suami istri. Seorang suami sedemikian rupa gila seks, gila hormat sedemikian rupa memanipulasi istrinya. Harus menghormati dia, harus nggak boleh potong rambut, harus panjang, nggak boleh ini, harus pakai baju gitu ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh make up, nggak boleh apa-apa gitu ya. Nanti kamu dilirik gitu ya. Seorang istri, seorang perempuan itu demi mendapatkan cinta rela memberikan segala yang diinginkan, tapi itu manipulatif. Seorang teman seperti yang tadi saya katakan, supaya ingin diterima oleh lingkungan, oleh temannya, dimanipulasi sedemikian rupa. Lingkungan yang toksik. Ketika ada di tempat kerja, ketika di sekolah, ketika di lingkungan masyarakat, ada saja orang-orang yang berwatak
kasar, kalau orang Surabaya meso gitu ya, orang Jawa meso, kata-kata kotor, tidak sopan sedemikian rupa, preman, perokok, pecandu. Akhirnya juga terlibat. Dulu ketika saya masih muda, sekarang sudah lansia ya. Ada seorang pemuda itu tinggal di Jagir Wonokromo, itu dekat terminal Wonokromo. Di situ Jagir itu terkenal satu komunitas, satu kampung di mana orang-orangnya preman, pemalak. Dan pemuda ini, teman saya ini juga terlibat di dalamnya. Sampai suatu saat mau ditangkap, dia melarikan diri ke Kalimantan dan jadi pendeta. Untung ya Tuhan menangkap dia. Nah, terikat dosa yang terus-menerus diperbudak oleh dosa. Orang Kristen ketika berusaha bekerja takut salah saingan sehingga pergi dukun, pergi ke Gunung Kawi. Dan itu dia lakukan. Ini orang Kristen, ya. Dan juga dosa dalam korupsi, dalam seks. Anak-anak muda zaman sekarang viral ya. Masih remaja muda ketagihan seks sesama jenis. Itu bukan sesuatu hal yang bukan rahasia. Ini ada di mana-mana. Bahkan pemimpin dari santri dipanggil, saya pelayanan di Rutan itu sekian belas tahun. Saya dapati itu pemimpin dari pesantren itu ya. Saya tanya, loh kok ada? Kok ada di sini? Ya. Kenapa? Ya santri-santrinya, yang santri cowok. Ini terikat. Pekerjaan yang tidak sesuai iman. Ada jemaat juga nggak ada pekerjaan, lalu ada pekerjaan. Tetapi hari Minggu tidak bisa beribadah. Pekerjaan sama seperti teman saya tadi ya, tidak sesuai dengan iman Kristen. Dan yang terakhir intimidasi. Ada jemaat saya pemudi, masih SMP dulu, sekarang dia sudah bekerja di salah seorang jemaat yang adalah dokter, dia Chinese. Dia sekolah di sekolah negeri, semua tahu kalau dia Kristen. Diintimidasi oleh guru-gurunya, semua lihat semua jilbaban, kamu gak jilbaban. Lalu kemudian pada akhirnya dia jilbatan pada awalnya. Lalu kemudian sampai kepada dia dipaksa masuk di ruang guru. Dan disuruh baca syahadat. Kebetulan sekali saya ada di sana karena saya mau menanyakan, semua murid-murid saya sudah minta nilai rapot, tapi kenapa dia tidak? Humasnya menemui saya, wali kelasnya tidak berani. Tuh khawatir, saya tahu gitu ya. Oh, anaknya sendiri kok yang jadi muslim, dia sudah membuat pernyataan. Hah? Padahal saya datang ke situ mau menanyakan kenapa kok sekolah tidak minta nilai. Ternyata dimuslimkan. Itu sampai disuruh buat surat pernyataan. Dan saya ditunjukkan surat pernyataan oleh anak itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan bukan hanya memanggil Yakub, bukan hanya memanggil Adam, bukan hanya memanggil Lot. Tuhan memanggil kita semua untuk keluar dari penindasan. Apapun itu, baik secara fisik, secara mental, secara iman, dan secara karakter. Keluarlah. Beranilah keluar karena Allah melihat. Allah kita adalah Allah yang peduli, yang merancangkan kehidupan surga dan bukan neraka bagi kita. Kalau saudara dan saya atau yang lain mengalami, masa harus keluar bagaimana? Gak mampu, bisa cuman begini aja. Bapak Ibu tahukah, Allah itu bayar mahal. Dia Allah yang disembah segala makhluk dengan segala kemuliaan, rela merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan memberikan nyawanya untuk memberikan saudara dan saya surga
bukan neraka. Beranilah keluar. Ingatlah, percayalah bahwa Allah melihat saudara dan saya. Berani keluar karena Allah menyertai. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, Yakub tidak berdaya. Dia tahu dia ditindas, dia tahu dia dicurangi, dia tahu Laban mertuanya itu brengsek. Dia tahu. Tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak sanggup apa yang dia miliki. Mungkin dia berani nekat pergi, bagaimana kalau Laban tidak terima dan mengerahkan segala tenaganya, kuasanya, orang-orangnya, dan memang itu terjadi. Tetapi dia berpegang kepada Allah yang memanggil dia, Allah yang menyertai dia, dia pergi. Dan dengan segala upaya dan dengan segala kecerdasannya, dia mengakali Laban. Firman Tuhan katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan ini bukan hanya berupa sekedar kata-kata yang berfirman, yang didengar oleh Yakub. No. Allah berkata, aku melihat, aku menyertai engkau. Tetapi Allah pun bertindak. Ketika Yakub pergi mengakali Laban, Laban pada waktu itu sedang di padang untuk menguliti bulu domba, ya. Dia pergi membawa harta anak istrinya. Tapi setelah 3 hari, Laban pulang. Diberitahu kalau Yakub tidak ada, kurang ajar. Kurang ajar engkau, dengan mengerahkan segala tenaga, keluarganya dikerahkan sebanyaknya, lalu pergi dalam perjalanan 7 hari. Tetapi di tengah jalan, Allah, Laban, awaslah engkau dalam bis. Jangan sekali-kali kamu mengancam Yakub. Wah, keren. Allah kita adalah Allah yang memanggil. Allah kita adalah Allah yang menyertai dan bertindak pada waktunya di dalam hikmat dan kasih-Nya. Sehingga pada akhirnya sekalipun Laban marah mengerahkan tenaga, di ayat 55 seperti yang kita baca, Laban memberi cium perpisahan ya kepada anak cucunya, memberkati mereka lalu pulang. Happy ending. Namun dimulai dari Yakub, Allah yang memanggil, yang menemui, yang berfirman kepada Yakub, dan Yakub meresponi, bertindak memanggil keluarganya, yuk kita tinggalkan. Karena Allah memanggil dan Allah berjanji menyertai. Berpegang kepada kasih setia Allah dan janji Allah, Yakub bertindak keluar dari penindasan itu. Ketika ketakutan, kekhawatiran, Allah turun tangan dan dia bebas. Bahkan Laban memberkatinya. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan 2 kesaksian ilustrasi untuk memberikan gambaran mudah bagi kita semua. Berani keluar karena Allah menyertai. Itu foto saya ya. Ayo ya. Ya, itu masih kinyis-kinyis dulu. Beratnya 43, 47 ya. Ini 47 itu. Saya pada waktu saya kerja di perusahaan namanya UD Jaya Makmur, perusahaan minyak goreng, kopra dan juga sabun batangan pada waktu itu ya, 87, 88 saya sebetulnya bagian administrasi kanvas untuk para sales-sales dan stok barang. Tapi ketika ada satu pegawai atasan senior saya yang bagian perpajakan itu sakit kena stroke,
Gak tahu kenapa kok saya yang dipilih untuk menggantikan beliau. Dan akhirnya saya kerja bertugas bagian perpajakan. Dan semua bisa ini ya, membayangkan. Bayangkan saya yang tadinya santai gitu ya, sudah selesai, tetapi perpajakan. Setiap bulan saya dipanggil bos saya, Justin, bulan ini ya kita store sekian. Padahal itu tidak sesuai dengan pemasukan dan juga pengeluaran. Jauh dari itu. Lalu karena bos saya memerintahkan bulan ini setor sekian, maka saya harus cari akal. Gimana caranya antara pengeluaran dan pemasukan itu bisa klop sebagaimana yang diinginkan bos saya. Mau tidak mau, saya harus berbuat licik, menipu. Saya sampai mencetak nota, pesan nota yang sama persis dengan nota-nota pengeluaran pemasukan, tapi nilainya saya ganti sendiri. Bukan hanya itu, saya juga pesan stempel seperti nota-nota dari pabrik-pabrik dari perusahaan yang lain. Dan tidak hanya itu, saya memalsukan tanda tangan. Wah! Bayangkan saya tanda tangan ini perusahaan ini, saya latihan sedemikian rupa. Dan bukan hanya sampai di situ. Setiap ada pemeriksaan, bayangkan. Saya ya, dulu saya masih gini ya. Saya harus pakaian itu rapi yang sedemikian rupa didampingi oleh bos saya. Kemudian harus sedemikian rupa bertemu dengan pemeriksa pajak itu. Hati saya menjerit. Tetapi saya punya hutang dan saya bekerja untuk keluarga, untuk adik-adik saya yang sekolah. Lalu bagaimana? Ketika anak dari pendeta saya yang pada waktu itu kerja di bank ekonomi, yang lainnya itu di perusahaan bank pada waktu itu terkenal ya, di Embong Malang ya. Ada lowongan, Sir, ada lowongan. Waduh, bayar nasi utangku itu. Bayar dulu utangku. Tidak. Berapa banyak? Sekian. Waduh, ya enggak punya, dia bilang gitu. Tetapi saudara, saya berdoa, saya bergumul, ini tidak benar, pekerjaan ini tidak benar. Di tempat kerja itu kantor bagian ruangan yang lain, itu ada ruang penyembahan karena bos dan keluarga itu orang Buddha, sehingga itu ada sesajennya buah-buah, makanan, lalu ada lilin yang listrik itu ya ditancapkan. Apa yang saya lakukan? Setiap hari saya kasih itu kursi di situ dan saya berlutut. Saya ingat sekali saya nyanyi, Tuhan Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja, dalam segala perkara Allahku bekerja untuk kebaikan kita, orang yang mengasihinya. Roma 10:28 saya nyanyi. Dan Tuhan bukakan jalan sedemikian rupa, sehingga hutang-hutang ada yang membayar hutang saya, itu teman dari pendeta muda. Gak perlu mikir saya ini nanti membayar, gak perlu. Saya bisa keluar, saya pamitan. Awalnya takut, kenapa orang-orang berkata kalau kamu keluar, kamu bisa mati. Kenapa? Saya tahu, saya memegang rahasia perusahaan itu. 5 pabrik di Surabaya. Tapi sampai hari ini saya baik-baik saja. Tuhan memberkati. Yang kedua, Nick Vujicic. Dia mengalami intimidasi bukan dari lingkungan, bukan dari orang gereja, bukan dari orang tua, bukan dari teman-temannya. Tapi dia diintimidasi oleh pikiran dan hatinya. Kamu cacat, kamu orang tidak berguna. Allah tidak mengasihi kamu. Itu terus menerus mengintimidasi dia. Sehingga dia mencoba bunuh diri. Lahir cacat tanpa tangan dan kaki. Tetapi Tuhan beranugerah melalui orang tua gereja yang mensupport dia, mengasihi dia sedemikian rupa, sehingga dia memiliki iman yang teguh, prinsip hidup di dalam Kristus. Walau bagaimanapun, lahir cacat sekalipun, kalau Allah mengasihimu, mengapa tidak? Kalau Allah memanggilmu, memilihmu, menjadikanmu sebagai umatnya, hidup dalam kesejahteraan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa tidak? Kenapa? Kesanggupan bukan dari diri saya, bukan dari kita umat Allah, tetapi dari Dia. Saudara tahu jadi apa sekarang dia? Motivator kelas dunia.
Jangan takut keluar dari tempat penindasan. Sebab Tuhanlah yang memanggil, menyertai dan merancangkan kesejahteraan hidup bagi kita demi kemuliaan namanya. Seriuslah, percayalah, berpegang teguhlah kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Berlututlah, bergumurlah di hadapan Tuhan. Keluarlah. Tuhan mengasihi saudara dan saya, apapun bentuk penindasan. Tuhan tahu, Tuhan peduli. Mari kita menundukkan kepala. Teduhkanlah batin kami, untuk kami bisa mendengar-Mu, Tuhan. Untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu yang melawat, yang hadir, yang mengasihi kami. Tidak peduli seperti apa perasaan, emosi, pikiran, keadaan, situasi yang kami rasakan, yang kami alami. Engkau mengasihi kami. Engkau meninggalkan segala kemuliaan untuk rela hidup sebagai manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, dan bisa merasakan seperti apa manusia itu. Engkau memanggil kami, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Tuhan, Tuhan, lihatlah kami. Ulurkanlah tangan. Sentuhlah hati kami yang paling dalam. Kuatkan kami. Biarlah kami keluar dari segala bentuk penindasan dan datang kepadamu untuk menikmati kelegaan, kesejahteraan, dan surgamu. Berkatilah kami, berkatilah jemaatmu. Demi Kristus yang mengasihi kami orang berdosa, kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Emerita Justin Ana atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Bersama kita akan memberikan ucapan syukur melalui persembahan dengan berpedoman pada firman Tuhan yang menyatakan demikian. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku
memberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Krisdian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan telah menyertai kami, baik dalam setiap pekerjaan kami dan juga setiap usaha kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada kesempatan hari ini kami dapat kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para penatua yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan bijaksana, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap kami dapat memberikan persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkan setiap kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada penatua yang bertugas, saya persilahkan. Shalom. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah beribadah pada ibadah kedua pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Dan jikalau ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, saya mengundang untuk berdiri jika berkenan. Tidak ada, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Lo Sesara yang telah menyampaikan firman Tuhan, Saudari Dewi beserta tim multimedia, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga pada Komisi Pemuda yang telah mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, ibadah raya GKT Ampenan yang akan berlangsung pada minggu depan tanggal 26 Juli dengan tema Jalan Kembali Pulang, Keberanian Menghadapi Kesalahan Masa Lalu, yang akan disampaikan oleh Evangelis Hana pada pukul 7 dan 9.30 pagi. Berikutnya persekutuan doa malam pada hari Kamis 23 Juli dengan tema Keberanian Melangkah Menuju Lawatan Tuhan oleh Lose Sinta pukul 7 malam di Ruang Serbaguna. Persekutuan Pemuda Sabtu 25 Juli dengan tema Saturday akan disampaikan oleh Lause Hana pada pukul 7 malam di Ruang Serbaguna. Minta maaf, pukul 7 pagi. Berikutnya, persekutuan remaja pada Minggu 26 Juli dengan tema Hikmat Manusia Terbatas yang akan disampaikan oleh Lause Vincentia pada pukul 7.30 pagi di Ruang Serbaguna. Berikutnya pada tanggal 30 Agustus, Minggu 30 Agustus 2026, ada kegiatan donor darah yang akan dilayani oleh petugas PMI. Bagi jemaat yang punya kerinduan untuk mengikuti program ini, acara ini dapat mempersiapkan diri. Informasi tambahan, berdasarkan hasil rapat penatua dan hamba Tuhan pada minggu lalu, telah diputuskan bahwa mobil carry merah akan dijual. Mobil tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada jemaat GKT Ampenan hingga batas waktu 31 Juli 2026. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berminat, silakan menghubungi penatua atau hamba Tuhan.
Apabila hingga batas waktu tersebut belum ada anggota jemaat yang berminat, maka mobil akan ditawarkan kepada pihak di luar jemaat. Hari ini merupakan minggu ketiga. Di ruang depan serbaguna telah tersedia snack, kopi dan teh. Kita akan menikmatinya bersama-sama. Nanti setelah ibadah selesai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa keluar lewat pintu samping. Mengenai dapat Bapak Ibu lihat di e-warta atau di slide yang ada. Jika ada kekeliruan atau perlu dikoreksi, silakan menghubungi Penatua. Demikian warta yang dapat kami sampaikan, dan saya kembalikan kepada Saudari Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Seftia Halim. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengembalikan segala hormat kemuliaan pada Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi, dilanjutkan dengan doa berkat oleh Ibu Pendeta Emerita Justin Ana, dan kita tutup dengan pujian amin. Doksologi. Jemaat yang terkasih, renungkanlah sungguh firman-Nya, berpegang teguhlah kepada Allah yang setia mengasihi kita sampai kepada kekekalan. Dia menghendaki kita hidup di dalam kesejahteraan, kebahagiaan, kebenaran, bersama Allah Tritunggal yang mengasihi kita sekalipun kita tidak layak dikasihi. Pandanglah Dia. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Hadirlah, lawatlah, tiliklah. Bukankah Engkau Allah yang peduli, yang bertindak dengan cara dan waktu-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Ketika Engkau mendapati jemaat yang di dalam penderitaan karena sakit, dalam proses pemulihan, nyatakan kuasa-Mu, berikan pertolongan dan kesembuhan. Ketika Engkau dapati jemaat yang bergumul dalam pekerjaan dan ekonomi, bukakanlah jalan, agar sungguh pertolongan yang daripada-Mu itu memberikan kelegaan. Jikalau Tuhan dapati jemaat di dalam kesendirian, kesusahan, hiburkanlah, berikan pengharapan bahwa Engkau Allah mengasihi kami.
Bagi yang studi, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, dan tolonglah agar memiliki daya juang yang tinggi dengan mengingat bahwa Allah sudah memberikan segala karunia supaya tidak disia-siakan, supaya berprestasi dan mempermuliakan nama-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah